Baik. Oke, puji Tuhan ya, karena anak-anak semua dalam keadaan baik. Hari ini kita akan belajar. Ya baik, adik-adik semua, sebelum potong masuk dalam proses pembelajaran hari ini. Pertama, Ibu mau mengecek kehadiran, tetapi sebelum itu mari kita berdoa dulu toh. Kita berdoa untuk memulai pembelajaran hari ini. Untuk itu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu mau ambil absen dulu. Ya, Ibu. Yang hadir katakan hadir. Juan Terupun. Hadir Ibu. Belmina Romraini. Hadir Ibu. Emanuela Botmona Mona. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tapi sedikit sampaikan materi. Pertama ini pertanyaan ini terkait dengan ketemu materi yang akan berlangsung di hari ini. Pertanyaan yang pertama, apakah adik-adik dan pernah menolong teman? Apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik dan teman mengalami kesulitan? Tolong dong. Membantu. Misalnya kalau ada yang sakit, lalu bisa dapat ke sekolah, apa yang adik-adik lakukan? Jenguk Ibu. Jenguk dia. Tahu kalau teman-teman meminta bantuan untuk katong izin, lalu katong dijenguk. Terus kalau katong bisa dijenguk, lalu katong berjenguk. Oke. Jadi adik-adik semua di hari ini katong akan belajar kira-kira dari pertanyaan yang tadi hari ini. Siapa yang bisa bilang hari ini katong belajar tentang apa? Ada yang bisa kasih tahu di Ibu hari ini katong belajar tentang apa? Dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi Ibu sudah tanyakan di adik-adik, kira-kira hari ini katong belajar tentang bagaimana cara ketong menolong orang lain. Iya, baik sekali. Tepuk tangan ya, tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah memberikan pendapatnya tentang materi kita di hari ini. Oke, jadi hari ini Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Jadi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran di hari ini, adik-adik semua diharapkan untuk mampu mendengarkan cerita dengan penuh perhatian. Jadi hari ini katong akan materi menyimak itu tentang cerita anak. Materi menyimak tentang cerita anak. Kemudian adik-adik juga harus mampu mengidentifikasi tokoh dan peristiwa dalam cerita. Kemudian menjawab pertanyaan berdasarkan isi cerita, menyampaikan kembali isi cerita secara sederhana, dan menyimpulkan pesan moral dari cerita, yaitu pentingnya saling menolong. Ya, jadi hari ini katong akan belajar tentang materi menyimak. Yang katong ambil yaitu tentang cerita anak. Dan katong judul cerita hari ini yaitu tentang kelinci yang suka menolong. Nah, di sini Ibu ada gambar. Ini adalah gambar kelinci toh, seekor kelinci yang suka menolong kura-kura. Jadi di sini katong cerita akan menceritakan tentang kelinci yang menolong seekor kura-kura. Ini adalah gambar-gambar. Oke, kemudian Ibu suka setuju gambar toh. Di sini Ibu mau tanya dong, kira-kira dong tebak saja. Isi cerita ini akan bagaimana? Ibu baru sampaikan toh, isi cerita ini akan bagaimana? Menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang Menolong itu. menolong. Tentang menolong, berarti di sini judul ceritanya itu kelinci yang suka menolong toh. Iya, Berarti isi cerita ini menceritakan tentang seekor kelinci yang menolong, suka menolong. Dengar Ibu baca, ada dong semua fokus supaya abis ini Ibu mau tanya. Dengar Ibu baca. Pada suatu hari di sebuah hutan yang hijau hiduplah seekor kelinci yang baik hati bernama Kiko. Kiko memiliki banyak teman di hutan seperti kura-kura,
burung, dan rusa. Suatu pagi, Kiko berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba ia melihat kura-kura kesulitan berjalan karena kakinya terjebak ranting. Kura-kura bilang begini, Kiko bilang begini, "Kura-kura, apakah kamu butuh bantuan?" Tanya Kiko, toh? Kiko bilang pak kura-kura. Lalu Kiko bilang gini, "Iya Kiko, tolong bantu aku," jawab kura-kura. Lalu kemudian Kiko segera menolong kura-kura dengan hati-hati. Akhirnya kura-kura bisa berjalan kembali. Lalu kura-kura bilang begini di Kiko, "Terima kasih Kiko, kamu sangat baik." Nah, Kiko tersenyum dan berkata, "Sama-sama, kita harus saling menolong." Sejak saat itu, semua teman di hutan semakin sayang kepada Kiko karena ia suka menolong. Nah, adik-adik dong sudah dengar toh? Adik-adik dong sudah dengar di sini. Apakah adik-adik dong mau minta ibu mengulang cerita yang tadi? Iya Ibu. Oke, baik. Ibu akan mengulang satu kali lah ya. Iya. Lalu kita akan masuk kepada tahap yang berikut. Oke. Di sini pada suatu hari di sebuah hutan yang hijau hiduplah seekor kelinci yang baik hati bernama Kiko. Kiko memiliki banyak teman di hutan seperti kura-kura, burung, dan rusa. Suatu pagi, Kiko berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba ia melihat kura-kura kesulitan berjalan karena kakinya terjebak ranting. Nah, kemudian kita masuk di akamku isi cerita. Di isi cerita ini yang berperan itu ada dua tokoh toh, yaitu kura-kura dan kelinci. Dan kelinci yang tadi nama siapa? Nama Kiko. Nah, ceritanya begini, "Kura-kura, apakah kamu butuh bantuan?" tanya Kiko. Kemudian kura-kura menjawab Kiko seperti ini, "Iya Kiko, tolong bantu aku." Lalu Kiko segera menolong kura-kura dengan hati-hati. Akhirnya kura-kura bisa berjalan kembali. Lalu kura-kura berkata begini kepada Kiko, "Terima kasih Kiko, kamu sangat baik." Kemudian Kiko tersenyum dan berkata, "Sama-sama, kita harus saling menolong." Sejak saat itu, semua teman di hutan semakin sayang kepada Kiko karena ia suka menolong. Sudah toh? Adik-adik dong bisa menyimak dengan baik-baik toh? Sudah Ibu. Oke. Di sini setelah adik-adik dong menyimak, adik-adik dong mendengarkan cerita yang baru saja Ibu bacakan. Kemudian Ibu akan mengajukan 4 pertanyaan terkait dengan cerita yang baru selesai Ibu ceritakan. Nah, di sini Ibu pertanyaan ada 4. Yang pertama, siapakah tokoh utama dalam cerita tadi? Kura-kura dan kelinci. Kura-kura dan kelinci. Siapa yang ditolong oleh Kiko? Kura-kura. Apa masalah yang dialami oleh kura-kura? Dia terjebak di ranting pohon. Iya, pintar. Jadi kura-kura itu terjebak ranting toh? Lalu Kiko tolong kura-kura. Mengapa Kiko disukai teman-temannya? Karena Kiko suka menolong. Iya, karena dia suka menolong, dia baik. Makanya semua teman di hutan suka sama Kiko. Kira-kira di sini siapa yang bisa menceritakan kembali isi cerita yang baru saja Ibu ceritakan secara sederhana saja, menggunakan bahasa sendiri. Secara sederhana. Ada yang bisa menceritakan ulang? Kan tadi ada yang menyimak toh? Iya Ibu. Otomatis berarti pasti ada yang bisa ingat sedikit, bisa mengerti sedikit toh? Jadi tadi menceritakan tentang seorang kelinci, iya, Kelinci menolong kura-kura. Kelinci itu nama siapa? Kiko. Nama Kiko. Oke, baik, semua sudah bisa memahaminya. Nah, jadi di sini Totong akan menyimpulkan bersama, adik-adik dan Ibu akan menyimpulkan bersama isi cerita, dan juga Totong akan melihat pesan moral yang terdapat dalam cerita hari ini. Nah, jadi isi cerita hari ini menceritakan tentang adanya
kehidupan yang berlangsung dengan mempunyai hubungan toleransi, hubungan kebersamaan yang sangat erat toh, yaitu di antara kelinci dan juga kura-kura. Jadi dari cerita ini pesan moralnya bahwa katong harus saling menolong. Jika ada teman atau sesama yang membutuhkan pertolongan, yang berada dalam kesulitan, sebagai manusia katong harus menolong. Hewan saja bisa saling menolong toh, yang tadi kelinci bisa bantu kura-kura. Apalagi katong sebagai manusia harus saling menolong. Ya, jadi itu pesan moral dari cerita hari ini ya. Ya, jadi di sini katong akan masuk dalam tahap yang terakhir, yaitu di mana ibu akan ya, jadi sesuai dengan katong tujuan pembelajaran yang tadi, bahwa anak-anak itu harus mampu mendengarkan cerita dengan baik pada saat pos pembelajaran toh. Kemudian anak-anak juga mampu memahami cerita dan juga dapat menyebutkan tokoh dan pesan moral. Yuk, mau tanya ulang dulu, pesan moral yang tadi apa? Pesan moralnya itu tentang Suka menolong. iya, artinya bahwa kita katong harus mengambil contoh dari Iko toh. Iya, Ibu. Artinya pesan moralnya itu kita harus selalu saling menolong dan berbuat baik kepada Orang lain. Iya, kepada orang lain, kepada sesama toh. Iya, Ibu. Oke, baik. Jadi di sini katong akan menyimpulkan pembelajaran hari ini bahwa pembelajaran hari ini sangat bermakna. Toh? Iya. Sangat bermakna karena katong bisa belajar tentang bagaimana cara menolong orang lain. Jika orang lain dalam kendala, kesulitan, katong harus saling menolong. Jadi sebagai manusia, katong harus memiliki sikap saling tolong menolong dengan baik. Artinya katong menolong orang itu tidak dengan meminta balasan, bah? Ya. Jadi kalau katong tolong orang, katong harus tolong dengan sepenuh hati. Iya, dengan sungguh-sungguh. Jangan katong tolong, habis itu lalu katong minta balasan. Ya, berarti itu menolong secara sepenuh hati, sungguh-sungguh, ataukah dengan tidak sungguh hati? Setengah hati. Iya ya, setengah hati. Oke, kemudian di sini Ibu mau berikan kesempatan kepada adik-adik. Siapa yang mau bertanya terkait materi hari ini? Mungkin ada yang mau bertanya yang belum mengerti di mana, atau Ibu jelaskan terlalu cepat. Bisa memberikan pertanyaan kepada Ibu. Ibu jelaskan terlalu cepat atau biasa-biasa? Pas, Ibu. Pas ya. Berarti adik-adik sudah bisa mengerti ini, paham. Iya, Ibu. Mau bertanya Kak Seng? Tidak, Ibu. Ada yang mau bertanya lagi Kak? Oke, sebelum katong menutup pembelajaran di hari ini, katong akan masuk dalam instrumen dari katong kegiatan belajar hari ini. Katong belajar tentang menyimak, toh? Katong belajar menyimak. Materi menyimaknya itu cerita anak. Di sini Ibu ada 8 soal, yaitu terdiri dari 5 soal PG dan 3 soal uraian. Iya, Ibu. Ya baik, adik-adik semua katong masuk pada katong akan melakukan tes ya. Melakukan tes dari katong pembelajaran hari ini. Ibu akan melakukan tes untuk tujuannya mengukur adik-adik punya pemahaman, adik-adik bertingkat menyimak, toh? Iya, Ibu. Di sini ada 8 soal yang terdiri dari 5 PG dan 3 soal uraian. Jadi untuk soal PG ini Ibu akan baca pertanyaan, lalu adik dong pilih yang benar saja. Waktunya itu hanya 1 soal 3 menit. Untuk soal uraian ini akan kalau dong bisa tulis pertanyaan, berarti dong tulisakan pertanyaannya. Iya, Ibu. Tulis akan pertanyaan, lalu 1 soal itu 5 menit untuk adik-adik dong menulis akan punya jawaban. Oke, katong masuk dalam soal PG.
Yang pertama, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? A. Kura-kura, B. Burung, C. Kiko, D. Rusa. Ibu ulang lagi. Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? A. Kura-kura, B. Burung, C. Kiko, D. Rusa. Sekali lagi, ibu ulang satu kali lagi. Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? A. Kura-kura, B. Burung, C. Kiko, D. Rusa. Sudah? Oke. Kita lanjut pertanyaan nomor 2. Di mana Kiko tinggal? A. Di kebun, B. Di hutan, C. Di sungai, D. Di rumah. Di mana Kiko tinggal? A. Di kebun, B. Di hutan, C. Di sungai, D. Di rumah. Sudah? Oke. Kita lanjut pertanyaan nomor 3 Siapa yang ditolong oleh Kiko? A. Burung, B. Rusa, C. Kucing, D. Kura-kura. Siapa yang ditolong oleh Kiko? A. Burung, B. Rusa, C. Kucing, D. Kura-kura. Sudah, Bu. Nomor sudahkah? Iya, Bu. Oke, nomor 4. Apa yang terjadi pada kura-kura? A. Terjatuh di sungai, B. Terjebak ranting, C. Kehilangan rumah, D. Dikejar hewan lain. Apa yang terjadi pada kura-kura? A. Terjatuh ke sungai, B. Terjebak ranting, C. Kehilangan rumah, D. Dikejar hewan lain. Sudahkah? Sudah, Ibu. Oke. Pertanyaan PG yang terakhir, nomor 5. Mengapa teman-teman menyukai Kiko? A. Karena Kiko lucu, B. Karena Kiko cepat berlari, C. Karena Kiko suka menolong, D. Karena Kiko pintar. Mengapa teman-teman menyukai Kiko? A. Karena Kiko lucu, B. Karena Kiko cepat berlari, C. Karena Kiko suka menolong, D. Karena Kiko pintar. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. PG sudah selesai, cuma 5 nomor saja. Sekarang kita lanjut ke soal uraian. Mungkin dong tulis pertanyaan baru menjawab Iya, Ibu. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ceritakan kembali secara singkat isi cerita yang kamu dengarkan. Ceritakan kembali secara singkat isi cerita yang kamu dengarkan. Sudah? Oke, pertanyaan yang kedua. Apa pesan moral? Apa pesan moral yang kamu dapatkan apa pesan moral yang kamu dapatkan dari cerita tersebut? Dari cerita tersebut.
saling menolong, tanda tanya di belakangnya, harus saling menolong, berikan contoh. Menurutmu, mengapa kita harus saling menolong, berikan contoh? Selesai kah? Sudah Ibu. Oke. Mungkin Ibu kasih waktu 5 atau 10 menit. Lalu adik-adik dong bikin jawaban deh. Adik-adik dong tulis arah jawaban. Ya baik anak-anak, sudah selesai kah? Sudah, Ibu. Jawaban. Oke, di sini Katong akan sama-sama melihat jawaban yang ada. Mulai pertama dari soal PG. Nomor 1 itu apa? Nomor 1 jawabannya A. Nomor 1 jawabannya A. Ada yang lain? C. Oke. Benar. Jadi yang benar itu adalah C, toh? Karena di situ tokoh utama dalam cerita adalah Kiko, kelinci, toh? Kelinci yang bernama Kiko. Oke, kemudian nomor 2 itu jawabannya D. Di mana Kiko tinggal? Kiko tinggal di hutan. Nomor 3 D. Siapa yang ditolong oleh Kiko? Kura-kura. Jadi opsi yang benar itu adalah D. Kemudian nomor 4 B. Karena kura-kura itu dia terjebak ranting. Jadi opsi yang benar itu B. Dan yang nomor 5 C. Karena Kiko suka menolong. Teman-temannya menyukainya karena Kiko dia suka menolong. Oke, itu adalah jawaban dari PG. Jadi nomor 1 C, nomor 2 B, nomor 3 D, nomor 4 B, dan nomor 5 C. Sekarang kita masuk pada uraian. Siapa yang bisa bilang jawaban nomor 1? Ceritakan kembali secara singkat cerita yang kamu dengarkan. Ada yang cerita secara singkat saja menggunakan bahasa sendiri. Saya Ibu. Iya, silakan. Jadi ceritanya bercerita tentang seekor kelinci yang baik, Ya. dia itu dengan nama Kiko. Iya. Lalu dia juga memiliki banyak teman di hutan. Contohnya teman-teman dia itu salah satunya itu kura-kura. Iya. Jadi pada suatu hari begini, Kiko dia jalan di hutan, tiba-tiba dia lihat kura-kura. Dia sih bisa berjalan karena di kura-kura di belakang itu terjebak pada ranting. Jadi langsung kura-kura sampaikan kepada Kiko bilang, Kiko, apakah kamu bisa menolongku? Ya, langsung Kiko bilang, iya saya bisa menolongku. Lalu Kiko dengan segera dia bergerak hati untuk dia menolong kura-kura yang sedang terjebak itu. Ya Ibu, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih karena sudah bisa menceritakan kembali isi cerita yang tadi, toh? Jadi ceritakan secara singkat saja, toh, seperti yang tadi diceritakan. Oke, di sini nomor 2, apa pesan moral yang kamu dapatkan dari cerita tersebut? Siapa yang bisa bilang pesan moral apa yang adik-adik dong dapat dari cerita tersebut? Pesan moral tadi Ibu sampaikan waktu masih di awal pertemuan. Pesan moralnya itu apa? Siapa yang bisa bilang? Yang bisa bilang? Mungkin Yong Juan. Pesan moralnya itu apa? Semuralnya adalah kita harus saling menolong sesama. Iya, baik, pintar sekali ya. Iya, jadi pesan moralnya itu yang paling intinya itu kita harus suka menolong. Oh, Iya Ibu. karena cerita itu menceritakan tentang seseorang yang suka menolong, toh? Iya Ibu. Iya, jadi
saling menolong, berikan contoh. Siapa yang bisa? Manuela, ayo berikan contoh. Berikan contoh. Menurutmu mengapa kita harus saling menolong? Mengapa katong harus saling menolong? Supaya apa? Supaya apa? Bagaimana? Bisa? Menurutmu mengapa katong itu harus saling menolong? Menurut Manuela saja. Kira-kira mengapa katong harus saling menolong? Karena apa? Karena apa? Ya, karena apa? Kita sebagai manusia itu diciptakan Tuhan untuk saling menolong antara satu sama lain. Iya. Katong lihat orang susah, katong tertawa, katong lihat orang begini, katong lari ke sini begitu. Iya, bagus, pintar. Coba kasih tepuk tangan. Semua sudah memahami ya? Oke, bagus sekali. Jadi hari ini akhirnya Toto punya tujuan pembelajaran itu dia bisa tercapai ya. Karena adik-adik dong sih bisa belajar dengan baik. Adik-adik dong sih bisa belajar untuk memahami, untuk menyimak dengan baik. Kemudian setelah menyimak juga adik-adik dong bisa menyampaikan kembali pelajaran atau materi yang boleh katong pelajari di hari ini. Dan bisa cerita singkat dan cerita yang tadi. Oh, iya, oke. Jadi hari ini kita membuat pembelajaran mungkin sampai di sini dan kita akan bertemu kembali di minggu depan pada hari yang sama dan jam yang sama. Dan sebelum itu kita akan berdoa. Dan kita akan berdoa dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, selamat pagi adik-adik semua. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Pagi, Bu.